Salam aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warabani sa'al masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini temanya ya. Yesus Islam versus nabimu Kristen. Mana yang mungkin ya. Yesus beragama Islam ataukah nabimu yang Kristen? Mana yang mungkin? Ya. Jawabannya 99,999% lebih mungkin nabimu Kristen. Nancep pak, nancep, mak jelep pak, mak jelep ya. Kalau Yesus beragama Islam, ayam pun ketawa. Yesus itu hidup tahun 1 sampai 33 Masehi. Sementara Islam muncul tahun abad ke-6 580-an Masehi. Makanya ketika ada orang bicara, Yesus itu beragama Islam, ayam pun ketawa. Lalu diberitahu ke onta. Onta, Yesus itu beragama Islam. Onta pun ketawa. Anda tahu nggak ketawanya onta? Onta. Yesus itu beragama Islam. Ontanya ketawa. Bahlul. Nah gitu. Ketawanya onta itu bahlul. Ente bahlul. Nah itu. Jadi kalau onta ketawa itu ente bahlul. Onta. Yesus itu beragama Islam. Ente bahlul. Nah itu ketawanya onta ya. Pendeta HTD ini bisa aja ya. Saya ingin mengatakan ya Bapak Ibu Saudara betapa nancepnya mak jelep gitu. Yesus kok beragama Islam. Agama Islam muncul kapan? Oh iya ya Pak. Nah ya. Mari kita bahas. Jauh lebih mungkin nabimu yang beragama Kristen. Ya. Di Arab itu ada yang namanya agama Isa Al-Masih, yaitu agama Kristen Arab. Agama Kristen Arab itu disebut agama Isa Al-Masih, disingkat agama Is-Alem. Bukan Islam, tapi Is-Alem. Is-Alem. Isa Al-Masih disingkat Is-Alem, bukan Islam. Jadi Kristen Arab itu disebut agama Is-Alem, betul, Isa Al-Masih. Kalau Islam apa Pak? Setahu saya Islam itu Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Nggak tahu itu dari mana munculnya itu. Tepuk jidat lagi. Ya ini tinjauan secara logika, akademis, dan bukti-bukti empiris ya tentang agama-agama dunia. Jadi ya tidak apa-apa kita membahas seperti ini. Yang penting tidak boleh menghujat, tidak boleh mencaci maki ya, tidak boleh ya. Bahwa lebih mungkin nabimu itu yang Kristen daripada Yesus yang Islam. Mari kita bahas ya. Nabimu itu punya istri namanya siapa? Khadijah Pak. Oh iya Khadijah. Khadijah itu sepupunya Warokah. Warokah itu pendeta Arab. Ya, nabimu punya istri Khadijah. Khadijah ini sepupunya seorang pendeta. Logis dong Khadijah ini orang Kristen Arab, orang Kristen Isa Al-Masih. Logis dong? Logis. Berarti nabimu nikah sama Khadijah pakai nikah cara agama apa? Waktu itu di Arab baru ada 2 agama, yaitu Yahudi dan Kristen. Kira-kira mungkin nggak nabimu menikah sama Khadijah pakai cara agama Yahudi? Tidak mungkin Pak, lawang Khadijah aja sepupunya pendeta kok. Nah, jadi lebih logis nggak kalau nabimu menikah dengan Khadijah secara Kristen? Logis Pak, itu bukti 99,999% nabimu lebih logis seorang Kristen. Kristen Arab. Bukti nomor 2, ketika nabimu menguasai Ka'bah dan ingin menghilangkan semua berhala di luar Ka'bah, termasuk di dalam Ka'bah. Tiba-tiba di dalam Ka'bah ada satu lukisan di situ, ornamen Yesus dan Maria. Kata nabimu apa? Semua hancurkan, yang di luar hancurkan, yang di dalam hancurkan, kecuali ini nih, ornamen Isa Al-Masih sama Maryam.
Ini bukti telak bahwa nabimu lebih mungkin 99,999% seorang Kristen Arab. Karena nabimu melindungi itu ornamen Isa dan Maryam. Aduh, tepuk di jidat. Udah berapa kali, Pak? Udah 4 kali. Nanti gosong nggak ini jidat nih? Ya, udah merah nih jidatnya. Udah tepuk jidat 3 kali. Bukti nomor 3 ya, nabimu mempercayai bahwa Isa ruhullah wa kalimatuhu. Artinya Isa itu roh Allah dan kalam atau firman Allah. Ini sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 Alkitab bahasa Arab. Di Alkitab bahasa Arab, Yohanes 1 ayat 1 di situ ditulis firman F huruf besar adalah Allah. Nabimu kan mengimani Isa ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu roh Allah dan kalamnya. Artinya nabimu mengimani Isa itu Allah yang roh. Satu-satunya keyakinan yang meyakini Allah itu roh cuman Kristen Arab. Waktu itu Kristen Arab. Jadi nabimu 99,999% lebih logis seorang Kristen Arab. Karena mengimani Allah itu roh. Berarti Isa Al-Masih Allah yang roh, berarti Isa Al-Masih itu jadi Allahnya dong. Betul. Karena ya mengajarkan juga apa itu yang namanya syahadat atau pengakuan iman apa la ilaha illallahu akad ya warabani Isa Al-Masih. Jadi Isa itu juga diyakini sebagai Allahu Akad dan Rab itu Tuhan. Cocok itu dengan Wahyu 1 ayat 8. Ya. Itu bukti 99,99% nabimu lebih mungkin seorang Kristen Arab. Bukti selanjutnya nomor berapa itu? Nomor 4 apa nomor 5 ya? Nabimu juga mengakui bahwa Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat itu kan maha kuasa toh Pak. Terkemuka dunia akhirat itu kan maha kuasa. Yang maha kuasa itu siapa? Ya cuman Allah, tidak mungkin yang lain. Jadi sebenarnya nabimu mengakui Isa Al-Masih itu Allah itu yes. Allah Tuhan, Allah dan Rab itu Tuhan. Sebenarnya begitu, itu lebih mungkin. Ya. Coba kasih tahu ke onta. Ternyata Isa Al-Masih itu maha kuasa, terkemuka di dunia maupun di akhirat. Isa Al-Masihnya ketawa nggak? Nggak, diem aja. Ontanya ketawa nggak? Nggak. Ontanya diem aja, malah gini, manggut-manggut gini. Amin, amin gitu. Malah begitu. Onta dikasih tahu bahwa ternyata Isa Al-Masih itu terkemuka dunia akhirat. Ya. Bukti lainnya, Isa Al-Masih hakim adil hari kiamat. Ayo, yang jadi hakim adil hari kiamat itu pasti Allah. Betul, Pak. Berarti Isa Al-Masih Allah. Iya dong. Kamu kasih tahu ke onta. Isa Al-Masih itu hakim adil hari kiamat. Ontanya ketawa gak? Enggak, malah bener gitu. Ya. Jadi itu bukti ya, dan bukti lain juga banyak ya. 99,999% lebih logis nabimu yang Kristen daripada Yesus yang Islam. Saya menghimbau kepada para buya, pada para ustadz untuk meneliti ini ya. Wah, ini kok tepuk jidat ya. Udah gosong nih ya. Tepuk jidat melulu. Ini pendeta HTD ini sebenarnya levelnya lebih tinggi dari para ustadz loh sebenarnya. Kata orang begitu, Pak. Ya. Kata orang begitu ya. Untuk menjawab dugaan ya toh. Yesus itu Islam. Lebih mungkin mana? Nabimu Kristen atau Yesus Islam? 99,999% lebih mungkin nabimu yang Kristen daripada Yesusnya Islam. Nabi Musa beragama apa? Nabi Musa ya beragama Yahudi. Ya, dia kan menurunkan kitab Taurat. Ya, Taurat itu kitabnya Yahudi. Yang menjadi masalah adalah Yahudi itu sudah
batal, sudah almarhum, sudah nggak ada lagi agama Yahudi sejak Yesus lahir, karena Yahweh Allahnya Yahudi sudah dibentuk jadi manusia. Ini yang nggak dipahami oleh mereka yang masih ngotot Yahudi. Makanya Yahudi disebut jemaah iblis, gitu. Iblis jadi bapamu, Yohanes 8 ayat 44, jemaah iblis, Wahyu 3 ayat 9. Ular berludak kamu ke neraka, Matius 23 ayat 33. Ya, Bapak Ibu Saudara, dilihat dari waktunya pun lebih logis nabimu yang Kristen Arab daripada Yesus yang jadi Islam. Di Arab ada agama Isa Al-Masih, kalau disingkat Is'alem. Ya, lah nggak tahu kok Is'alem kok jadi Islam. Saya nggak tahu juga ya. Coba diteliti Bapak Ibu. Ya, agama Isa Al-Masih artinya agama yang menjadikan Isa Al-Masih sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Disingkat Is'alem. Lah kok bisa jadi Islam? Ya toh. Lalu Islam itu apa? Islam itu katanya Isya, subuh, luhur, asar dan maghrib katanya. Ya, saya nggak tahu. Silakan Anda para buya, para ustadz membedah ini. Ya, penjelasan seperti ini ya di era sekarang nggak apa-apa ya toh. Karena sekarang eranya sudah begitu canggih ya, Bapak tinggal klik aja Google ya toh. Ya. Benarkah di dalam Alkitab bahasa Arab ada Isa Al-Masih? Ada. Jadi semua nabi-nabi itu beragama apa, Pak? Ya beragama Yahudi lah. Nabi Musa, Nabi Daud itu semua agama Yahudi. Bukan Kristen, Pak. Bukan. Ya Yahudi belum mengenal Yesus ya toh. Kristen aja enggak, apalagi Islam yang 600 tahun kemudian. Mbok kita cobalah berpikir secara logis ya Bapak Ibu Saudara, janganlah hanya berdasar doktrin ya atau doktrin terus. Yesus itu beragama Islam, bosnya Yesus sujud kepada Allah. Emang Allahnya itu siapa? Iya sih Pak, Allah itu Yesus itu sendiri. Nah, Allah itu Isa Al-Masih itu sendiri. Nah, nabimu mengakui itu. Ya. Coba dicek para ustadz, ya, para buya, ya. Buya itu kan katanya ahli, ya, para ahli yang ya ahli semualah, ya ahli kitab iya, ya. Tapi saya selalu menyarankan pakailah kitab utama, ya. Jangan pakai hadis, ijma maupun kias, ya. Sebaiknya pakai kitab utama. Tapi kalau sudah hadis itu memang sudah kesana kemari ya namanya pendapat orang, you know? Ya. Di kitab utama aja Pak. Kitab utama itu 99,999% sama persis dengan Alkitab bahasa Arab Pak. Ya, sama persis Pak. Cek saja kitab utama Bapak Ibu semua ya. Kitab utama bandingkanlah dengan Alkitab bahasa Arab. Di situ ada Isa Al-Masih, ada ya semua Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman itu semua ada itu ya di situ ya. Ya. Alkitab terjemahan. Jadi Alkitab bahasa Arab itu Alkitab terjemahan ya. Nabinya Musa. Ya kalau aslinya kan Moses. Moses oleh Arab diterjemahkan jadi Musa. Salomo di Arab diterjemahkan jadi Sulaiman. Nabimu siapa? Kami juga Sulaiman. Loh kok sama dengan Alkitab bahasa Arab? Ayo. Musa Pak. Lah kok sama? Mestinya kan Moses. Terjemahan. Anda nggak mau tuh dibilang terjemahan? Tepuk jidat dulu deh. Gosong-gosong deh. Ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Boleh kok ya membedah seperti ini boleh. Bapak Ibu ya, supaya para buya, para ulama, para ustadz ayo bedah seperti ini ya. Jangan lagi memakai tafsir-tafsir ya. Pokoknya ya. Pokoknya jangan pakai pokoknya ya. Pokoknya Yesus itu beragama Islam. Lah agama Islam muncul kapan toh Bapak? Tahun 600. Lah Yesus hidup tahun kapan? Tahun 300. Unta pun ketawa, ente bahlul itu ketawanya unta. Ya. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, jangan ada kebencian ya. Membahas begini boleh nggak di era modern gini? Boleh Pak, kenapa nggak boleh? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.